Halo, salam akademia. Kembali bersama saya, Christian Wigadendi di channel YouTube. Pada hari ini, kita akan sama-sama belajar mengenai analisis linear berganda dari aplikasi SPSS. Nah, apa itu analisis linear berganda? Di mana analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan secara linear antara dua variabel, ya, atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen yang digunakan untuk memprediksi atau mengamalkan suatu nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Nah, di sini analisis linear berganda digunakan untuk mengamalkan apakah ada pengaruh atau tidak antara variabel yang akan kita teliti independen terhadap variabel dependen. Nah, di layar kaca Bapak Ibu serta teman-teman semua ada beberapa data yang saya tampilkan untuk kita sama-sama belajar mengenai analisis linear berganda secara sederhana dan bisa memudahkan Bapak Ibu serta teman-teman di dalam mengerti mengenai analisis linear berganda. Nah, di sini sudah ada responden, 10 responden. Ini sama seperti video YouTube saya sebelumnya berkaitan dengan analisis korelasi. Namun, pada hari ini kita akan membahas mengenai analisis regresi. Nah, di sini ada data motivasi sebagai X1, kompensasi X2, kinerja sebagai variabel Y atau variabel dependen. Di sini ada butir-butir indikator yang sudah diberikan penskalian Likert 1-5. Kemudian sebelum kita olah di Excel, kita total masing-masing variabel, ya. Di sini saya sudah bikin kolom untuk total. Nah, setelah total ini, untuk lebih memudahkan, saya bikin tabel di bawahnya, kumpulan total dari setiap variabel, ya, penjumlahan, kemudian total ini, sum ini, yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, kita di sini tinggal Ctrl C saja, ya, kita copy paste ke aplikasi SPSS. Nah, Bapak Ibu serta teman-teman bisa membuka aplikasi dari SPSS tersebut. Nah, setelah dibuka aplikasi dari SPSS tersebut, ya, nah Bapak Ibu tinggal di copy paste saja, di paste, maka akan keluar. Kemudian di variable view, tinggal diganti namanya X1, kemudian X2, kemudian Y, desimal diganti saja 00 semua, agar lebih memudahkan. Kemudian setelah ini selesai untuk memberikan nama pada setiap tabelnya, kita balik lagi ke data view. Nah, kita akan memasuki latihan uji analisis regresi ini. Caranya adalah kita ke Analyze, Bapak Ibu klik di Analyze di bagian atas, kemudian Bapak Ibu pilih Regression. Dari Regression ini ke kanan, Bapak Ibu bisa pilih Linear. Nah, dari Linear ini Bapak Ibu pindahkan. Ya, sini saya coba yang Y, ini Bapak Ibu pindahkan ke Dependent, variabel terikat. Nah, X1 dan X2, ini Bapak Ibu silakan pindahkan ke Independent sebagai variabel bebas. Kemudian setelah ini sudah, kita langsung OK. Oke, maka sudah keluar hasil dari output SPSS. Ya, variabel, model summary, ANOVA, kemudian koefisien. Ada juga residual statistik. Nah, dari hasil output itu sendiri, ya kan, Bapak Ibu yang sudah ada di aplikasi SPSS tersebut, kemudian kita pindahkan ke Excel atau ke Word untuk kita sama-sama analisis hasil dari output regresi di SPSS tersebut. Nah, kita ambil yang penting-penting saja, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ambil model summary, kemudian ANOVA, kemudian koefisien. Di sini Bapak Ibu bisa Ctrl C, biasa saja copy, kemudian pindahkan ke Word. Nah, di sini saya sudah pindahkan, ada model summary, ya, kemudian ada ANOVA, kemudian ada koefisien. Nah, dari 3 tabel ini kita bisa mengambil kesimpulan dari analisis regresi terhadap hasil output SPSS itu sendiri. Nah, saya sudah merangkum ada 5 kesimpulan dari 3 tabel yang bisa kita analisis. Yang pertama adalah tabel summary. Dari tabel summary ini,
kita bisa memberikan kesimpulan apa, atau kita bisa menganalisis atas hasil ini itu seperti apa. Kita memberikan meaning, arti. Ya. Nah, yang pertama adalah berdasarkan tabel model summary di atas menunjukkan hasil koefisien determinasi antara variabel independen yang terdiri dari variabel motivasi dan kompensasi X1 dan X2 terhadap variabel dependen yaitu kinerja, yaitu hasil X squared. Nah, kita lihat lagi X squared buat yang ini ya. X squared sebesar 0,587 atau 58,7%, yang artinya adalah pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kinerja sebesar 58,7%. Ya, berarti variabel X1 dan X2, kompensasi dan motivasi, mempengaruhi kinerja Y sebesar 58,7%, sedangkan sisanya 41,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar dari penelitian ini. Ya, itu kesimpulan yang pertama dari tabel model summary. Nah, di tabel ANOVA, kita bisa menjelaskan hasil uji F. Ya. Nah, saya sudah merangkum dari tabel ANOVA, harus menjelaskan hasil uji F, atau hasil uji koefisien regresi bersama-sama yang digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independen, berarti variabel motivasi dan kompensasi, variabel X1 dan variabel X2. Kita uji signifikansi pengaruh yang bersama-sama terhadap variabel kinerja Y ya. Dilihat dari nilai sig-nya, berarti di sini kita lihat lagi, berarti nilainya sig-nya di sini 0,45. Berarti kurang dari 0,05. Nah, dapat disimpulkan adanya pengaruh secara bersama-sama antara motivasi X1 dan kompensasi X2 terhadap kinerja Y. Itu adalah kesimpulan yang kedua. Ya. Berarti ini adalah hasil uji F. Nah, tabel yang ketiga adalah tabel koefisien. Dari tabel koefisien, kita bisa menarik kesimpulan. Nah, di sini saya sudah membuat kesimpulan yang ketiga adalah berdasarkan tabel koefisien di atas menjelaskan hasil uji T yang digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, kan? Sendiri-sendiri ya. Beda sama yang uji F, karena itu yang bersama-sama. Nah, di uji T ini adalah menguji hipotesis yang sudah kita bangun di bab 2. Hipotesisnya apa? Kemudian kita uji di uji T ini. Kita lihat berdasarkan nilai sig-nya. Nah, kalau kita lihat di tabel adalah nilai sig X1, berarti variabel motivasi 0,864, berarti di atas 0,05. Kesimpulannya, tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara motivasi X1 terhadap kinerja Y. Tetapi kalau kita lihat di X2, variabel kompensasi berpengaruh nih. Kita bisa lihat dari nilai sig-nya adalah 0,024, berarti kurang dari 0,05. Kesimpulannya, terdapat pengaruh secara signifikan antara kompensasi X2 terhadap kinerja Y. Nah, dari tabel koefisien sendiri, kita bisa mengambil kesimpulan yang lain. Saya sudah membuat kesimpulan yang keempat adalah berdasarkan tabel koefisien, di atas juga memberikan kesimpulan besarnya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, kita bisa lihat dari nilai apa? Nah, dari nilai beta di sini, yaitu adanya pengaruh positif. Jadi, kalau nilai betanya ini tidak ada minusnya, berarti pengaruhnya positif nih. Kalau nilai betanya ada minusnya, berarti terdapat pengaruh yang negatif. Nah, kita langsung di X2, berarti terdapat pengaruh positif sebesar 0,749. Karena tadi yang berpengaruh adalah X2 terhadap Y, kompensasi terhadap kinerja. Oke, 0,749. Dan di tabel koefisien ini, ada juga kita mengambil kesimpulan yang kelima. Apa itu kesimpulan yang kelima? Berdasarkan tabel koefisien, dapat juga diambil persamaan strukturalnya. Jadi kita bisa membuat persamaan strukturalnya ya dari koefisien ini, di mana persamaan strukturalnya kita bisa lihat dari tabel unstandardized coefficient di nilai B-nya ini. Nah, kita masukkan Y sama dengan 0,110. Ini, berarti X1 ya, ditambah 1,748 X2 dikurangin minus 9,785. Nah, persamaan struktural ini memiliki pengertian apabila variabel motivasi dan kompensasi memiliki nilai 0, ya, kita asumsikan ini nilainya 0,
maka nilai variabel kinerja akan mengalami kenaikan minus 9,785. Pengertian yang kedua adalah apabila variabel lain memiliki nilai 0. Ya, misalnya variabel X2-nya 0, tapi X1-nya naik satu satuan, maka kinerja akan mengalami kenaikan sebesar 0,110. Begitu juga kalau X2-nya naik satu satuan dengan asumsi variabel lain, berarti ini X1-nya 0 ya, berarti variabel kinerja akan mengalami kenaikan sebesar 1,748. Nah, itu saja berkaitan mengenai analisis regresi linear berganda dengan memakai aplikasi SPSS. Semoga informasi serta ilmu yang saya berikan kepada Bapak Ibu serta teman-teman semua berguna bagi penelitian Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Terima kasih dan salam akademia.